masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, lanjut lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro. Kita lanjutkan tentang analisa market yang makin lama makin seru nih. Ya, kemarin market kembali naik. Ya, masih sesuai prediksi ya, walaupun sore itu saya sempat ragu. Ini Rabu nih, jangan-jangan sweet ke bawah nih. Ternyata tidak. Kemarin masih lanjut ke atas. Dan kini Rabu ya, tinggal Kamis dan Jumat. Kita cek weekly, ini ada yang seru di weekly. Nah, kita lihat di weekly, low-nya kayak nggak dikejar ya. Kalau ini dibilang tarik busur untuk nembak ke bawah nih, untuk target bawah, sepertinya busurnya udah panjang banget ini ditariknya, sementara targetnya pendek. Ada kecurigaan ini akan menjadi anomali, high-nya yang ditembus. Bisa jadi. Nah, jika high-nya ini yang ditembus, jadi ini ada high di 2686, jika dilewati berarti kan target berikutnya kan 700 ya. Dan sebenarnya 735. Mungkin saja. Dan artinya ada ini, kalau lewati high-nya ini kan berarti ada anomali di weekly-nya. Kemungkinan dia akan lanjut naik dan mengejar all time high. Ya, memang kan ini November sudah akhir ya. Biasanya akhir tahun ini, akhir Desember dan awal tahun Januari, secara tradisional harga emas naik karena faktor Imlek. Nah, tapi ini baru tanggal 21, sabar-sabar dikit. Kita lihat kembali ke satu hari, ini terlihat ya. Open di sini, open lebih tinggi daripada open sebelumnya, deket high sih. Kemungkinan hari ini benar-benar mengejar di 2663 sampai mungkin 93 ini. Ya, kalau sampai ke sini 93 berarti weekly-nya sudah anomali ya. Ada peluang lanjut naik lagi untuk all time high. Kira-kira seperti itu. Dan untuk stokastiknya ini menghadap ke atas. Netral menghadap ke atas. Ya, mulai melemah sih. Tapi ada sangat peluang ya mulai melemahnya kan karena open nih, gerakannya masih di open. Dan dia akan ngikutin terus pergerakan hari ini. Ada peluang dia masih lanjut naik. Ya, sepertinya ada peluang untuk lanjut naik. Kita ke 4 jam. Di 4 jam juga ya terlihat ya masih sangat bullish. Walaupun nih ini sudah overbought. Nah, tapi kayaknya masih bisa aja ini. Kemudian ke 1 jam. Nah, ini 1 jam juga ada sideways di sini karena sudah overbought. Iya, mungkin hari ini ada koreksi-koreksi sedikit, mungkin ke 2635. Setelah itu mungkin akan naik lagi karena ini juga kuat nih. Kalau di 1 jam angka 39 sampai 35 ini kuat. Bisa jadi itu akan menjadi support. Secara fundamental memang market agak ditakutkan dengan pernyataan Putin nih. Ceritanya kan Amerika ngirim rudal jarak jauh di Ukraina dan diizinkan untuk menyerang sasaran-sasaran yang ada di Rusia. Dan alasan sebenarnya ini, alasan yang diberikan sih bukan, nggak tahu ya beneran alasannya itu atau gimana, atau alasan yang mengada-ada dari Putin untuk menyerang Ukraina adalah kekhawatiran ketika Ukraina bergabung dengan NATO, itu Ukraina akan menjadi penempatan rudal-rudal jarak jauh NATO, sehingga rudal NATO bisa mencapai Moskow dengan mudah tanpa harus rudal antar benua. Ya, emang NATO ini aneh kok. Dulu kan NATO itu kan dibangun untuk menandingi bloknya Rusia, bloknya komunis, membendung pengaruh komunis. Nah, bloknya timur itu sudah nggak ada, tapi kenapa blok barat NATO itu malah ditingkatkan terus, dikembangkan terus, ditambah terus anggotanya. Jadi ini kan ancaman akan menjadi dominasi dunia. Maka perlawanannya muncullah lagi di Rusia dan juga China. Jadi sekali lagi kenaikan ini banyak yang masih menganggap semu karena itu kekhawatiran Putin ini. Setelah tahu Amerika mengizinkan Ukraina untuk
menggunakan rudal milik mereka, ya harus bayar sih, bukan cuma-cuma kayak si istri Will itu. Nah, kemungkinan si Biden ini kan ngizinkan itu ya, Mang Pikun sih dia mengizinkan penggunaan rudal itu, padahal kan dia udah mau pensiun ya. Kenapa sih masih usil gitu loh? Dan akibatnya Bapak Putin nih, Uncle Putin itu marah. Anggapannya ini Rusia sudah berperang melawan NATO dan dia siap untuk menggunakan nuklirnya. Ya walaupun pernyataan itu agak diredam ya oleh para jenderalnya, tapi tetap saja bikin takut sehingga harga emas naik. Dan untuk rilis data malam ini seperti biasa ya, jam 20.30 setiap hari Kamis ada continuing jobs claims. Untuk continuing diperkirakan turun sedikit dari 1.873 menjadi 1.870. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 221.000 menjadi 222.000, naik 1.000 saja. Kemudian initial jobless claim yang baru ya berarti ya, yang baru mendaftar untuk bansos penganggurannya itu diperkirakan naik tipis dari 217.000 menjadi 220.000, hanya naik 3.000. Ya sepertinya nih nggak terlalu ngefek ya, karena nggak berubah banyak, kecuali nanti rilis datanya ternyata berbeda jauh, baru ngefek. Kalau rilis datanya ternyata naik lebih tinggi, kemungkinan itu baik untuk emas. Sebaliknya jika harganya itu nilainya turun lebih rendah, agak jauh juga ya dua-duanya, misalnya naiknya agak tinggi berarti baik untuk emas. Nah kalau turunnya agak tinggi berarti buruk untuk emas. Kemudian jam 22 ada exiting home sales month on month, diperkirakan naik juga nih dari minus 1% menjadi 0,8%. Nih membaik berarti. Kemudian exiting home sales diperkirakan naik juga dari 3.840.000 menjadi 3.930.000. Jadi ini berita ini baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Nah, apakah benar-benar emas akan turun malam ini? Ya, sekali lagi tidak ada analisa yang 100% benar ya. Bisa jadi memang kenaikan ini sudah cukup gitu kalau kita balik ke daily. Bisa jadi koreksi ini sudah cukup. Tapi belum tentu juga, karena fundamentalnya masih mendukung penguatan untuk sementara waktu. Jadi sekali lagi, kalau hari ini market menguat, dia akan menuju ke 63 bahkan lebih. Nah, jika nanti atau besok hari Jumat market sudah menembus harga ini 2686, maka terjadi anomali. Dan minimal nih kalau close-nya di antara ini, di atas ini juga, itu sebenarnya anomali karena low minggu kemarin nggak disentuh. Sudah ada tanda-tanda anomali, tanda-tanda bahwa market akan balik naik lagi. Namun jika turun ya mungkin ke angka 33 ini atau bahkan sampai ke 12. Tapi saya lebih berpikir market cenderung naik ya. Batasan terkuat di bawah memang 600 sih, bukan 12 tadi. Tapi ya sepertinya cenderung naik hari ini. Dan kalaupun penurunan pagi ini atau sampai sore itu wajar, itu tarik busur untuk mencapai target, yaitu mencapai high baru. Maksudnya high yang lebih tinggi daripada high hari lalu, hari Rabu. Dan saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap
masih ada peluang menanti. Bersama kita maju, takkan pernah